visioner gitu. Udah? Nah, iki apik ngene. Ket mau sakjane. Lho, kon nge-freeze maneh. Ya Gak sih? berarti ini enggak, jangan gitu dong. Gini, jadi ya itu tadi dok. Ketika aku belajar VY sama Ralph VY sama ada di dalamnya soal si pemahamannya si siapa namanya si seorang di Oxford Dictionary itu dia baru post truth itu baru dikasih sebagai sebuah era yang baru itu baru 2016, jadi memang sangat baru Iya. gitu untuk Heeh. dipahami. Nah tapi ada namanya Hannah Arendt gitu. Hannah Arendt itu apa namanya, dia ngomong hal ini tahun 72 sebenarnya, lying in politics gitu. Nah, konten ini sebenarnya sama aja dengan fakta-fakta yang dulu gitu ya, kita selalu bahas bahwa sebenarnya konten konten hoax atau konten ketidakpercayaan ini menjadi semakin lebar, semakin berantakan gitu karena semakin tercabik-cabik gitu kan, kayaknya gitu ya. Karena apa namanya pemikirannya memang terbelah-belah gitu, dan itu karena kecepatan. Jadi antara antara pemikiran, analisis, dan teknologi, antara data nggak berjalan beriringan gitu. Tiga-tiganya itu menjadi sesuatu yang terlepas-lepas akibat kecepatannya teknologi. Teknologinya cepat, evolusi otaknya manusia kurang evolusioner gitu kan. Nah sementara kita juga tidak dilatih dari awal untuk biasa melakukan research misalnya, biasa mencari fakta dan sebagainya. Contoh yang hari ini aku agak terkagum-kagum, ternyata filmnya Sharon Stone itu yang apa namanya Mas? Yang mana? Sharon Yang Stone mana? yang ini yang paling terkenal itu loh, yang dia Loh, yang soal mana? sosiopath itu loh, yang dia jadi Oke. sosiopath Heeh. itu dia riset sampai hampir setahun, 9 bulan Oh gitu, iya, memang ya. Heeh. artinya orang terbiasa kalau walaupun itu ada ilmu peran, ilmu ilmu soal film atau apa, tapi dia research Mm-mm. gitu. Nah kebiasaan-kebiasaan kita untuk melakukan hal tersebut lemah sekali kalau kita bilang. Jadi lebih Ya. lebih lebih puas untuk diberi aja gitu, diberi Mm-mm. statement apapun langsung diterima, ditangkap gitu. Zaman sensori yang ada di prefrontal cortex kita agak agak tidak terbiasa digunakan gitu kan. Dan kemudian cara-cara belajar kita di sekolah juga agak, zaman-zaman itu juga emang masih lebih ke apa ya, kayak melatih gitu. Nah sekarang sementara itu tadi kamu ya kasih apa tadi, buku tentang itu, Oh buku iya, tentang Reduce Mind Righteous itu. Mind itu, Ah, menurut saya itu ah, menjadi ininya. ini enggak. Ini aku ngomong begini karena kemarin aku di-mention di Twitter oleh KPG gitu. Jadi ini sudah Hmm, diterjemahin oleh KPG. oke, Reduce oke. Mind ini. Nah, aku jadinya teringat ini. Reduce Mind ini kalau kita mau membahas moral lanskapnya Sam Harris ini Sam kurang Harris lebih sama aja deh tahun 2012 waktu itu. Hanya isinya sama juga kalau mirip. Jonathan Haidt ini kan seorang psikolog gitu ya. Hmm, Jadi dia membahas istilahnya uh, semacam berbeda dengan pendekatannya si Harris. Sam Harris. Kalau Hmm. si Jonathan Haidt ini pendekatannya filosofi psikologi ya, filsafat Hmm. psikologi itu ya. Walaupun Tapi dia ya researchnya 16 tahun loh. riset, tetap riset, Hmm. hanya saja kan dia bukan neuroscientist, bukan neurolog ya. Hmm. Tapi bagus, makanya kalau kita kalau kita melihat ya, kalau kita memandang bagaimana Jonathan Haidt itu memandang moral itu ya, Hmm. kan bukunya itu kan kenapa sih orang baik itu Ya, dipisahkan oleh dipisahkan oleh agama dan agama. politik gitu Iya, ya iya betul. itu adalah tagline dari bukunya Jonathan Haidt itu ya. Nah, karena buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Hmm. oleh KPG, makanya aku ini apa namanya promosi, baca aja deh itu ya, karena aku nggak ngerti ya terjemahannya bagaimana, tapi biasanya kalau yang nulis itu psikolog atau apa ya, atau
bukan neuroscientist deh. Kalau neuroscientist itu terus banyak bolongnya. Kayak apa? Apa yang kamu baca kapan waktu itu? Ini kind ini of happy mind. brain. Happy brain. Happy brain itu rupanya karena diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Banyak bolongnya itu ada, emang. banyak part yang lepas. Sama kalau seandainya bukunya Sam Harris itu sama. Bukunya Sam Harris itu pernah ada yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya ini apa namanya? Bukan. Ini loh apa namanya? The End of Fate. Oh iya The End of Fate ada. The End of Fate itu pernah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya apa ya? Terbenamnya Iman apa gitu ya itu. Terbenamnya Iman. Aku moco 3 halaman ngeluh ndasku. Iki sakjane ya apa sih gitu. Beneran nih. Aku moco 3 halaman. Aduh, iki bahasa Indonesia nih meletek ndasku. Wes tak tutup itu ya. Itu yang Sam Harris kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Cuman kalau aku lihat bukunya si terjemahannya Sopo, si Alwita itu, enggak, terjemahan si Sam Harris yang itu loh, Wita itu bagus sih sebetulnya. Itu. Kamu udah baca belum? Saya udah dikasih sama Wita. Nah itu bagus lumayan. Nah, kalau memang apa namanya hanya saja aku yakin deh kalau ini dibaca punyanya si Jonathan Haidt itu itu akan lebih apa ya, lebih gampang dibaca gitu. Karena memang basisnya ini ya. Iya, psikologis. Apa namanya? Filsafat psikologi sosial dan budaya gitu. Ya, tapi walaupun dia menggunakan 16 tahun research-nya di Universitas Virginia. Itu. Aku pernah baca bukunya Sam Harris yang diterjemahkan itu, ya itu. Apa jenenge? Ini Moral Landscape. Bukan Moral Landscape. Yang tadi. The End of Fate. Ada juga. Kamu yang bilang ya, ada buku kecilnya Sam Harris itu apa? Itu satu babnya Free Will. Cuman Free Will. Tapi Free Will itu kan satu bab dari Moral Landscape itu. Ya? Satu bab dari. Ya. Oke, kita kembali ke anumu deh, ke apa namanya, ke poinmu yang kamu sampaikan tadi. Kenapa apa namanya hoax itu lebih menyenangkan. Iya, terus sekarang makin menjadi gitu ya. Makin menjadi. Menjadinya bagaimana? Nah, sekarang kalau kita membahas ya yang kamu sampaikan tadi. Bagaimana manusia ini terus kemudian mengikuti perkembangan zaman pasti selalu tertinggal. Nah, itu. Selalu tertinggal. Why? Otak kita itu ya nggak berevolusi sih sebetulnya ya. Onderdil otak kita sama persis dengan onderdil otak pemburu pengumpul. Iya, pemburu pengumpul. Cuman hanya saja kecerdasanmu dibandingkan kecerdasan pemburu pengumpul secara individual, kamu masih kalah. Justru terdistorsi kan jadinya. Bukan begitu. Karena setelah memasuki era 12.000 sampai 10.000 tahun yang lalu, pada saat kita memasuki era pertanian. Itu, akhirnya kita dengan sukarela menyerahkan hal-hal yang memang tidak perlu kita pahami itu, ya. Kita memahami karena kemajuan setelah ada peradaban itu kita menyerahkan banyak hal kepada orang yang lebih ahli daripada kita. Oke. Ya, ada perbedaan, ada diferensiasi tugas, gitu ya. Ada diferensiasi tugas setelah terjadi pada peradaban. Sebelumnya kan nggak ada.
satu orang ya harus melakukan semuanya, mulai dia berburu, dia terus kemudian mengupas, terus kemudian dia membawa barang buruan. Istilahnya satu orang pemburu pengumpul dengan orang yang lain itu sama keterampilannya. Keterampilannya sama persis. Membuat anak panah semua orang diharuskan punya, gitu ya. Misalkan membuat tali, semua orang diharuskan bisa, gitu. Tapi itu berjalan selama ratusan ribu tahun. Keterampilan mereka ya itu saja, gitu. Sama satu orang, gitu ya. Mungkin mereka caranya saja dia mengajarkan cara membuat busur, membuat anak panah, gitu ya. Tetapi selama ratusan ribu tahun nggak berkembang. Nggak berkembang, dia hanya menggunakan anak panah. Nih loh caranya membuat anak panah gini, caranya membuat busur yang bagus kayak gini ya. Dan mereka semua orang kemampuannya dan keterampilannya sama. Nah, kenapa? Ya memang individual itu. Individual. Setelah terjadi revolusi pertanian, ada diversifikasi atau diferensiasi tugas itu. Keahliannya jadi spesifik masing-masing. Ada yang tugasnya cuma nandur pari gitu ya, nanam padi. Ada yang tugasnya cuma jadi kepetengan. Kon ngerti kepetengan enggak, Kon? Enggak, apa? Ngerti? Something meteng gitu enggak? Ngawur. Kepetengan itu orang yang tugasnya itu ngairi air, mengairi sawah pada saat masih gelap gitu. Jadi kepetengan itu dia bangun pagi-pagi buta untuk memastikan air itu mengalir ke sawah-sawah. Itu namanya kepetengan itu. Oh, ini juru kunci itu aku bilangnya juru kunci kali. Pengairan. Iya, soalnya kan kalau di Jombang tuh kan aku itu ada yang tukang buka pintu air itu loh. Oh, itu Jogotirto namanya. Wah, kamu salah lagi itu. Itu tuh tiap hari malam-malam itu harus bukain satu-satu itu. Itu yang membuka pintu air namanya Jogotirto. Nah, kepetengan itu dia pagi-pagi memastikan bahwa air itu mengalir di sawah-sawah. Itu namanya Jogoboyo seje lagi tuh orangnya Jogoboyo. Beda lagi kalau Jogoboyo itu satpam itu Jogoboyo menjaga itu dari bahaya itu. Memang itu tugasnya orang-orang pada saat pertanian. Nah, pada saat itu akhirnya terjadi pembagian tugas itu. Nah, Joko Rondo, mana Joko Rondo? Arek iki gendeng kok. Minta ini ya, gigit ya, awas ya. Itu yang terjadi. Nah, setelah itu terjadi diferensiasi tugas. Nah, karena ada diferensiasi tugas itu ya, ada diferensiasi tugas, maka akhirnya kemampuan otak kita juga makin mengerucut itu ya. Makin mengerucut. Nah, akhirnya secara volume juga itu, secara volume otak manusia zaman sekarang itu menyusut kalau dibandingkan dulu otak nenek moyang otak nenek moyang kita zaman Seneni Safik kan kok. Otak Bandung. Otak Bandung. Ada Dio datang. Dio. Nah, itu ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, pada saat itu kemudian akhirnya setiap orang mempunyai keahlian khusus. Ada yang keahliannya cuma nanam padi, ada keahliannya cuma ngaliri air, ada orang yang tugasnya cuma menjaga itu ya. Akhirnya jadi prajurit, jadi serdadu segala itu perkembangan. Dan sekarang. Nah, setiap kali ada perubahan selalu gagap itu, selalu gagap. Nah, kenapa kok gagap? Karena otak kita itu memang perkembangannya kan harusnya tiap generasi berubah pelan-pelan. Tapi begitu ada satu generasi terjadi perubahan pola, pasti gagap dan tidak akan bisa
tidak akan bisa mengikuti kecuali orang-orang gila ya, kecuali orang-orang gila. Tapi pada umumnya orang tidak akan bisa mengikuti pada saat misalnya terjadi revolusi industri ya. Ada revolusi industri itu ya. Pada saat revolusi industri orang gagap semua. Ya. Gagap semua. Mereka tetap memandang bahwa kayak di bukunya siapa itu yang itu Daniel Goleman ya, yang ketika kemudian yang tadinya kupu-kupu putih mereka kaget gitu. Yang tadinya kupu-kupu selalu hitam. Nah, itu kan kagetan tersendiri. Itu juga mereka Daniel Goleman ya. Kalau yang namanya kupu itu satu generasi cuma beberapa hari itu ya. Jadi mereka itu berevolusi dengan cepat. Gitu. Seperti kalau misalkan bakteri beberapa menit ya menjadi 2. Jadi mereka bisa berevolusi dengan cepat. Manusia ini satu generasi memerlukan waktu 15 sampai 20 tahun baru dia beranak itu ya. Jadi evolusinya lebih lambat. Aku mensikapi yang 20-30 tahun itu gitu ya. No wonder gitu kalau yang si kelompok sosial yang agak garis keras ini, aku mesti kalau ada Safik mungkin kita bisa ngobrol lebih oke tuh. Itu memang mereka mereka didik gitu. Mereka masuk ke tempat-tempat strategis itu memang 30 tahun, Mas. Gitu. Dan sekarang kalau dampaknya seperti hari ini, that's emang 30 tahun gitu. Herd behavior-nya terjadi. Lah memang kamu sekarang yang namanya Indonesia itu digiring kayak gini itu adalah selama 30 more tahun, than 20 years itu ya. Dimulainya kapan? 20 tahun yang lalu gitu. Kalau kamu lihat tahun 90-an ya belum kayak gini, tahun 90 itu. Kalau kamu tahun 91, 92 kalau kamu lihat RCTI, SCTV ya jauh dengan sekarang. Ya, kontennya juga beda, iklannya juga beda, cara berpakaiannya juga beda, isinya juga berbeda. Nah, setelah 20 tahun reformasi itu, Indonesia digiring ke arah yang seperti ini. Ya memang kalau aku baca sih memang ada tuh yang kita sebut sebagai kayak herd immunity, this is herd behavior, Mas, gitu. Herd behavior itu kayak yang sekarang ini jadi dikacau relativitas kebenaran gitu kan, ya, keyakinan, ideologi, emosi gitu lebih banyak gini. Kamu kalau melihat fakta itu ya, kalau melihat fakta itu kita lihat apa adanya, kita tidak melihat bagaimana harusnya ya. Tidak bisa begitu. Misalkan Indonesia ini 20 tahun bergeser ke sini. Perancis juga berbeda bergesernya. Yang namanya Jerman juga beda bergesernya. Sementara ada yang established seperti Jepang, terus kemudian Finlandia, Denmark itu established itu ya. Nah, itu maksudnya. Gesernya sedikit. Hanya saja kalau kita bertanya, mana yang paling bagus untuk manusia? Sejarah yang akan membuktikan. Tidak bisa kita mengatakan Jepang itu lebih kompatibel daripada Indonesia. Belum tentu. Ya, itu nanti sejarah yang membuktikan bahwa kamu lihat orang Indonesia. Nakutin dong. Ya nggak apa-apa. Kamu yang namanya perjalanan kehidupan itu tidak ini ya. Evolusi jalannya kehidupan itu jalannya itu tidak dengan mengikuti keinginanmu gitu. Aku nggak punya keinginan. Udah capek punya keinginan, Bos. Loh, sekarang diperangin terus gitu ya. Makanya kalau misalnya kamu mengatakan misalkan kita capek lah ini menghadapi, ya belum tentu. Barangkali ya justru orang-orang macam di Finlandia, terus kemudian Denmark, itu adalah mendorong manusia lebih cepat punah. Who knows? Tidak tahu kita. Gitu. Ya, kita tidak tahu. Nah, sekarang dalam forum ini kita membicarakan itu apa yang terjadi, gitu ya, apa yang terjadi.
Kalau kita berbicara tentang perilaku, oke, tapi kita membandingkan satu perilaku dengan perilaku yang lain, itu dalam kapasitas ini yang disebut misalkan ya, misalkan kita itu membahas misalkan kecerdasan emosi, kecerdasan itu, kecerdasan emosi yang kemudian membuat orang hidup nyaman, ya, membuat hidup nyaman, itu adalah satu hal. Bahwa kenyamanan itu terus mendorong kita itu lebih survivabilitas kita itu naik, itu persoalan lain itu. Ya, karena faktanya adalah manusia yang terus kemudian senang berperang itu. Nah, itu yang membuat kita itu hidup bertahan lebih jauh itu. Ya. Tapi memang kondisinya kayak yang dilihat ya, fakta objektifnya itu kalah gitu. Masih ternyata memang ya emang begitu Kak. Fakta objektif jauh lebih tertinggal ketimbang fakta emosi yang dikembangkan, ditumbuh kembangkan dengan gitu. Nah, kamu ada nggak yang aku ngomong di depannya menteri-menteri? Ada ya? Gue yang ngajak deh, lupa kan situ. Enggak, yang aku ngomong, enggak yang di rumahnya. Kamu ikut enggak sih yang di rumahnya, yang rame-rame aku bilang, ya yang namanya, liberalisme itu kan bagusnya kan di ruang-ruang diskusi itu. Di lapangan ya kalah itu. Iya, yang di rumah di Menteng itu. Nah, itu yang di Menteng, ya itu di Menteng. Kan aku yang ngajak kamu, ya, lupa. Iya sih yang kamu kumarahin gitu. Iya, gue disuruh jadi asrot. Oke. Terus. Oke, ya. Nah, sekarang balik lagi. Bahwa yang namanya hoax itu tidak akan bisa kita hilangkan, tidak akan bisa. Ya. Terus kemudian bahwa kita sendiri kebanyakan mempunyai ambivalensi atau mempunyai standar ganda tentang hoax. Setiap orang mempunyai standar ganda tentang yang namanya berita yang tidak sesungguhnya itu. Ya, itu semua itu. Karena apa? Orang itu berpegang pada nilai. Begitu orang berpegang pada nilai yang tidak disepakati, ya, tidak disepakati dengan orang lain, akan selalu berpeluang menimbulkan persoalan. Itulah yang ditulis Jonathan Haidt ini. Iya, memang gitu. Perbedaannya karena memang ada di dalam di gennya memang seperti itu, sesuatu yang tumbuh dengan moral. Nggak usah jauh-jauh deh. Kamu omong-omongan bersama temanmu 2 orang. Begitu moralitasnya itu berbeda. Nah, itu sudah bisa bermasalah. Kamu terbelah. Di situ sudah terbelah. Ngomong berdua deh, nggak usah banyak-banyak itu ya. Nggak usah kamu ngomong berdua sama siapa misalkan, ngomong mengenai satu hal. Begitu nilai yang kamu pegang nggak sama, kamu akan terbelah. Dalam hal-hal pantesan aku sama kamu sering kali itu ya. Kenapa? Salah. Tidak pernah berpegang pada nilai, sorry ya. Gitu. Kamu pegangan sama apa sampai ampluk? Kalau aku salah ngomong minum seperti ini, aku nggak pernah berpegang pada nilai. Aku berpegang pada yang namanya konsekuensi. Oke. Yeah. That's a good one. Jadi ada sesuatu yang kemudian fleksibilitas setiap orang diperlukan dalam konten itu, berpegang pada konsekuensi. Jadi it's a matter of every effort gitu, hasilnya adalah konsekuensi. Sama juga misalnya salah minum susu gitu kan, itu juga sesuatu yang konsekuensinya ngeblak gitu. Ada tuh nyusu, hasilnya susu. Misalnya kalau sering kali terjadi karena kita dari kecil sudah dibiasakan berpegang pada nilai. Itu Haidt nulisnya gitu. Jadi moralitas itu tertanam dari kecil, terdidik seperti itu. Dari kecil kamu berpegang pada nilai. Dan nilai itu kamu kembangkan sendiri. Orang nggak boleh gini, orang nggak boleh gitu, padahal kamu nggak dirugikan apa-apa itu.
Kamu nggak dirugikan dengan apa yang dikatakan orang. Even orangnya itu bohong, kayak tidak menyampaikan yang sesungguhnya, kayak itu pertanyaannya merugikan apa dia sama kamu? Gitu. Banyak Ya. sekali orang yang kemudian emosi jiwa gitu ya. Ketika misalnya kalau di bukunya Righteous Mind ini tadi dia bilang gitu, Ya. ketika dia mengangkat jarinya jari tengah, gitu kan. Nah, Gitu kan. Jadi dia bilang itu, buku Hedge bilang itu sesuatu ide-ide yang menantang orang gitu, karena di situ dia tumbuh sesuatu pikiran-pikiran yang berbeda substansinya ketika dia berbicara dengan jempol gitu misalnya. Jadi ini seru banget gitu karena bukan hanya banyak itu, misalnya kamu menerima sebuah kebohongan yang kamu sukai, tapi kamu tidak mau menerima kebohongan yang tidak kamu sukai. Contoh, tidak semua orang senang sama kamu itu. Ya, semua orang senang kamu. Orang itu mengatakan selamat pagi, Bu. Bukan berarti dia senang sama kamu gitu. Kalau begitu aku menghargai betul ketika ada orang memaki-maki di media sosial gitu. Untuk gue keberaniannya luar biasa toh. Itu gitu kan kalau kamu mengatakan yang namanya kebenaran itu kamu utamakan gitu. Pada saat kamu dibilang kamu gendut, kamu merasa body shaming. Loh, orang ngomong beneran kok itu. Nah, jadi kita aku cuma di bagian tertentu aja yang gendut terus. Ya, masalah. Oke ya. Yang namanya kita itu standar ganda mengenai apa namanya? Mengenai yang dok audinya agak kecil, mic-nya dideketin, ini udah segini loh. Kita itu. Ini mic-nya di sini sudah itu. Ya. Pada saat kita itu mempunyai standar ganda dan selalu mempunyai standar ganda, nah itu yang sengsara kita sendiri gitu. Kamu mempunyai nilai bahwa orang harus gini, orang harus gitu. Gitu. Ya. Padahal kalau kita menerima, ya sudah itu membuat kamu lebih bahagia. Nah, balik lagi ke aku dimarahin Mbak Dila, ingat nggak? Aku dimarahin Mbak Dila. Dia nih kalau terakhir ngomong selalu pasti ya udah gitu. Ya emang ya udah gitu kan. Dia dulu marah-marah kan si tante nenek itu kan. Nah, makanya tante nenek kamu itu. Wah, emang udah punya cucu, boleh dong. Ya I know, tapi kamu ngomong tante nenek, ya nenek tante kayak gitu. Ya. Ya oke. Balik ya ke tadi. Ya aku tidak mengatakan sebagaimana sebaiknya itu. Hanya saja konsekuensinya pada saat kita itu melakukan standar ganda kepada yang kita pegang itu akan menimbulkan ketidakbahagiaan. Itu menimbulkan keresahan itu. Kenapa? Jadi kamu mengatakan orang harus gini, orang harus gitu ya. Wah dia nggak jujur gitu. Lah orang kamu juga suka dengan ketidakjujuran itu. Masalahnya ada orang yang tidak suka atau suka gitu dengan ketidakjujuran, makanya kemudian post-truthnya dianggap sebagai needed, sesuatu yang diperlukan. Aku kembali lagi. CN, masalah post-truth tadi itu. Ya. Kalau masalah post-truth itu kita menyampaikan yang tidak sesungguhnya, ya memang yang namanya manusia ini adalah organisme post-truth. Iya, makanya ya? sejak awal. Bukan hanya saja kalau disebutkan yang post-truth pasca tahun 15 itu ya. Pasca tahun 15 post-truth itu adalah pada saat yang namanya media-media mainstream itu menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Itu ya bedanya. Bedanya kalau kita berbicara post-truth dulu ya, misalkan sebelum tahun 15 itu yang disebut post-truth itu adalah media-media yang main media ya, media-media besar itu. Media mainstream. Mainstream itu yang mengatakan post-truth. Jadi akhirnya yang namanya media ini tidak berpegang pada secara faktual terus kemudian direpresentasikan, tetapi tidak, dia bagaimana yang namanya faktual itu bisa menyenangkan orang dengan menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Itu yang disebut post-truth ya. Hanya saja kalau dikatakan bahwa post-truth itu menyampaikan yang tidak sesungguhnya,
Ya manusia emang post-truth sejak awal itu. Karena narasi bahasa verbal manusia untuk menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Yang Terciptalah manner itu ya, tata krama. terciptalah apa? Tata Apa ya krama. namanya? Iya, iya. Tata krama. Etik tata gitu krama yang bicara di ya, situ. dan tata krama ini kan yang namanya kita sepakat untuk saling bohong, saling menyatakan tidak sesungguhnya itu. Ya, direktur boleh aja benci sama sekretarisnya, tapi nggak boleh ngomong gitu. Supaya perusahaannya jalan. Sama juga, anak buah boleh benci sama bosnya, tapi nggak boleh diomongin. Kalau kita memahami ini ya, kita meskipun tahu misalkan ya, direktur sama misalkan sama anak buahnya saling tahu lah mereka saling benci, tapi dia dalam suasana kerja mereka saling memuji. Why not itu ya? Why not? Yang penting tidak saling menipu, tidak saling merugikan. Kamu dirugikan apa itu? Itu ya, itu yang bedanya menipu dengan berbohong. Dengan bohong, ya betul. Itu. Makanya bahasa pun terjadi perubahan-perubahan apa? Etik apa ya namanya? Ada sesuatu yang berubah gitu secara itu karena kemudian tidak mengutamakan fakta tapi mengutamakan juga beberapa yang memang diharapkan gitu ya. Nah, sekarang kita balik ke soal ininya Dok, soal apa how to gitu, how to memilah. Karena pada dasarnya ada tuh research yang bilang bahwa pada dasarnya otak bisa memilah yang mana yang dia butuhkan, mana yang kemudian dia sebenarnya dia tidak sukai. Nah, repotnya yang dibutuhkan itu kadang-kadang sangat tidak semakin menjauhkan dari kebenaran yang bukan ideologis tapi sesuatu kebenaran ya memang yang punya konsekuensi logis pada tubuh gitu, pada pemikiran, pada sikap kayak gitu. Gimana memilahnya Dok? Jadi orang kadang-kadang kan merasa hoax itu harus dipilah karena hoax itu merugikan. Kan nggak semua hoax merugikan. Ada hal yang memang secara positif bisa membangun itu tadi kan swarm intelijennya jadi terbangun dengan cukup baik gitu. Tapi ketika kemudian dia harus memilah mana yang tidak merugikan orang lain, gimana caranya? Berlatih, oke, fine, tapi apa yang dilatih gitu? Apa, Dok? Ada hoax yang destruktif, ada memang itu ya. Hoax itu akhir-akhir ini banyak hoax yang destruktif memang. Terus destruktif untuk swarm intelligence ya. Itu juga konsekuensi gitu, bahwa kemudian dia istilahnya terjadi fragmentasi pada sebuah kelompok besar karena hoax, terus kemudian dia pecah menjadi beberapa kelompok, tapi kelompok itu demikian kuat sehingga dia itu menjadi dominan, bisa mengendalikan kelompok lain. Itu yang terjadi selama ribuan tahun ini gitu. Ya. Nah, yang sekarang kita hadapi adalah pada saat kita masuk dalam era humanisme ya. Humanisme loh ya. Sehari-hari kan kita humanis, sehari-hari lah ya. Sehari-hari itu kita humanis. Hanya saja ide yang kita pegang itu masih memegang misalkan teologisme misalnya. Kalau kita ngomong humanisme itu apa sih? Humanisme itu pada saat manusia itu berpolitik terus berideologi, tidak lagi mengkonsumsi teologisme. Itu yang namanya humanisme itu. Tapi sementara konten tersebut di bukunya Haidt bilang itu tadi tuh masih memegang pada ideologi religius misalnya atau superstitious gitu. Itu tidak bisa hilang begitu saja karena yang namanya religiositas atau teologi ini itu hampir 10.000 tahun berpegang itu. 10.000 tahun. Ya. Sejak peradaban itu. Sehingga ya otaknya manusia itu sangat akrab dengan yang namanya teologisme itu. Sangat akrab. Jadi bahkan menganggap kayak di bukunya tadi tuh si Haidt tuh bilang bahwa memang membentuk moralitasnya sendiri itu adalah moralitas yang tergantung dia menangkapnya pada saat dia menangkapnya dalam konten konstruksi sosialnya misalnya moralistiknya soal religius ya itu yang dia tangkap gitu. Iya. Di bukunya gitu soalnya bilangnya. Seringkali ada
uncompatibility gitu ya. Tidak kompatibel itu. Berbeda karena misalnya arus utamanya sekarang ini negara mana yang tidak menerima liberalisme? Semua menerima itu. Seragam kok kita itu. Seragam itu. Mulai benderanya sama, semua sistemnya sama. Ya, sama gitu. Bahwa yang namanya misalkan boleh lah bentuknya bendera sama. Bendera yang tidak sama itu cuma satu. Tahu benderanya apa? Bendera itu di mana-mana seluruh dunia ini ya. Bendera itu modelnya kayak gitu, strip kotak, warnanya merah, biru, kuning. Semua mirip, semua serupa. Cuman satu negara yang berbeda. Benderanya segitiga, Mongolia itu. Ya. Mongolia itu kata itu. Jadi belok dikit. Jadi Mongolia itu, aku punya teman satu orang Mongol di World Bank waktu itu. Dia bilang itu, kenapa ya kami negara yang tidak terlalu banyak berharap tapi ya, damai. Mongol itu akhirnya benderanya juga sama gitu. Kembali. Sama, baik gitu. Ya itu. Sama, Mongol itu akhirnya benderanya sama. Karena ya harus ngikutin semuanya. Nah, itu kayak kesepakatan internasional gitu. Kesepakatan itu. Ya, kesepakatan. Sama seperti moral itu juga kesepakatan kan? Sama, kesepakatan sama. Nah, masalahnya adalah meskipun lah kamu negara-negara itu berpegang pada liberalisme. Nah, misalnya sekarang tetap aja orang itu usulan contohlah ISIS itu berpegang pada teologisme itu. Tapi pada saat dia minta diakui sebagai negara itu. Dia minta diakui sebagai negara itu. Sama harus pengakuannya. Nah, yang sering menjadi persoalan adalah uncompatibility itu ya. Uncompatibility antara otak kita dengan yang ada di depan kita. Itu akan menjadi permasalahan itu ya. Hanya menjadi permasalahan. Hanya saja ya, mana yang akan lebih yang akan lebih relevan, bahkan lebih mendukung survivability, itu nanti sejarah yang menjawab. Seperti gagasan soal kebebasan gitu-gitu ya, keadilan. Nah, iya, setiap orang akan berbeda kontennya kan. Tergantung compatibility lingkungan dia berada dan kemudian cara dia bertumbuh dari kecil dan pendidikannya gitu. Iya, sekarang itu misalkan kita berpegang pada humanisme lah ya, misalnya humanisme, terus kemudian kita berpegang pada humanisme. Nah, kemudian kita melihat negara-negara yang mengedepankan humanisme, ya, menghargai kehidupan itu. Liberalisme juga bebas sebebas-bebasnya. Enggak, liberalisme itu juga bukan bebas sebebas-bebasnya. Kebebasanmu dipagari oleh kebebasan orang lain itu. Keadilanmu juga dibatasi oleh keadilan orang lain. Nah, ya kan? Nah itu salah lagi kamu. Keadilan nggak pernah tulisannya gitu. Lah, ya seperti itu kan, kebenaranmu beda itu, nilai dan yang namanya faktual benar salah itu adalah berbeda. Kalau kita ngomong kebebasanmu, kamu bebas ngapain aja. Hanya saja kebebasanmu itu dibatasi kebebasan orang lain itu. Keadilan? Nah, itu keadilan. Apa yang namanya keadilan? Toh keadilan itu kesepakatan. Itu bukan individual itu. Kamu yang namanya keadilan itu kan kesepakatan. Apa yang disebut adil? Kesepakatan itu. Tentu, ya, kalau tapi kan gini loh, secara individual misalnya ya. Ketika dia mengungkapkan merasa dia diposisikan tidak adil. Gitu sekarang kan? aku Sama. nanya. Nah, sekarang gini, keadilan itu dasarnya apa? Itu kan nilai bersama. Apa yang disebut adil? Itu adalah nilai bareng. Itu masuk moral. Tapi kalau kebebasan itu individual gitu.
Nah, beda. Aku sih merujuk pada kasusnya yang apa si ibu-ibu yang merasa rasan-rasan di warung berisik banget nih azannya gitu lalu dia dipenjarakan. Itu something yang menurut saya nilai keadilannya dia berbeda dengan nilai keadilannya masih banal kan gue. Bandel banget. Ya bukan begitu. Ini kan kalau kamu ngomong begitu ini masalah hukum positif yang berlaku aja itu. Itu kan masalah hukum positif yang berlaku bahwa di negara bumi bleber itu kalau kamu menghina satu agama, nah kamu ya namanya blasphemy. Meskipun blasphemy itu adalah the victimless crime sebetulnya itu. Nggak ada korbannya itu. Kamu kriminalitas yang tidak ada korbannya itu adalah blasphemy. Blasphemy is victimless crime. Nah, tapi kalau itu dianggap sebagai hukum positif ya itu keadilan namanya itu. Ya makanya kalau apapun keputusannya kalau itu dilakukan dalam sebuah pengadilan dan pengadilan berpegang pada hukum positif, ya itu keadilan namanya itu. Keadilan. Hanya saja kebebasan itu kamu bebas. Tapi pada saat kebebasanmu itu dibatasi kebebasan orang lain, nah itu yang namanya liberalisme. Liberalisme itu bagiku waktu aku SMA juga ngarang nggak mungkin lagi opo gitu ya. Ya, agak terlalu ya. Waktu aku tahun 70 aku lebih berpegang pada komunisme dan sosialisme itu ya. Ini lebih masuk akal itu tahun 70-an ya itu. Ini lebih masuk akal itu. Ya waktu itu belum ada Walkman, belum ada apa gitu ya itu. Jadi pembatasan terhadap konten sosialnya masih sangat. Tapi ini kita berbicara mengenai apa yang ini konsekuensinya ya konsekuensi. Nah, kalau kita terus kemudian berpegang lagi pada nilai, nah ya udah itu. Nilaimu itu kamu buat sendiri kok itu ya itu. Ya itu ya itu nilainya dibuat sendiri. Nah, pada saat nilaimu tidak sama dengan nilainya orang lain itu. Wah, sapa? Santi takon, tahun 70 umur piro? Yo kurang ono ae 70 dikurangi 1 ya. Ada yang meragukan bahwa kamu 1, Mas. Ya biarin aja itu. Nah, pada saat kita itu mengalami kegagapan menghadapi fakta yang terjadi di depan kita itu yang kemudian kita seringkali menemui masalah. Ya, menemui masalah itu. Pada saat waktu itu tahun 77, 78, kalau ditanya misalnya waktu itu idolamu siapa? Enggak bakalan ngomong Queen atau enggak. Waktu itu yang kita pegang adalah Bob Marley, Che Guevara gitu ya. Nah, kamu ya 9 tahun gitu ya. Sopo yang nanya gitu ke kamu untuk tanya idolamu Che Guevara. Mungkin yang nanya juga nggak ngerti siapa itu Che. Mbakku gitu. Ya ngerti lah mbakku Che itu. Ya, pada saat aku SMA ditanya gitu ya paham itu. Che ini ya itu. Ini Che. Tahun SMA itu ya gondrong gondrongnya itu bukan ngikuti gondrongnya John Lennon. Bagiku John Lennon apaan itu ya. Apaan John Lennon itu. Tapi yang rambutmu lurus, Bu. Loh, tapi kan gak keramas, jadi gimbal gitu. Oke. Ya, fenomena gak keramas sih kabeh ono sih, teman-temanku juga gitu sih. Lah iya, gak keramas. Nah, macam itu sebetulnya ya pada saat terus kemudian tahun 88 terus kemudian komunisme tumbang itu. Ya banyak orang yang kemudian kecewa, tapi aku ya biasa-biasa aja, wajar lah itu ya. Wajar itu, orang mulai tahun 80 udah terdesak itu. Tahun 80 begitu ada apa namanya? Ada Walkman, udah langsung kedesak itu. Musik rock jadi terus kemudian apa namanya? Kemudian jadi naik daun gitu ya. Kita bisa mendengarkan, kita jadi punya ruang privat di keramaian itu. Oke. Nah,
Jadi akhirnya yang namanya liberalisme itu jadi relevan. Nah, pada saat tahun 88 terus komunisme tumbang aja berat gitu. Ya banyak orang yang ya kok tumbang lah. Menurutku ya biasa aja itu. Ya bisa saja itu. Hanya saja tidak banyak orang yang bisa begitu itu. Ya, baper gitu terusan. Baper gitu. Padahal baper itu salah satu istilahnya tumbuh di dalam otakmu juga, Dok. Lah, kan? iya memang. Ya kan? Jadi setiap orang juga ada hal yang memang punya kebaperannya sendiri pada konten tertentu. Baper itu gitu. dalam batas-batas tertentu bagus itu. Bagus. Hanya saja mempertahankan evolusi manusia juga nggak? Pada saat membuat kamu merasa tidak nyaman, ya itu ya udah gangguan. Yang terganggu siapa? Ya kamu itu. Yang baper kamu kok itu ya. Yang terganggu kamu ya namanya itu terus namanya disorder, gangguan gitu. Gangguan. Ada temen gue ngingetin, Mbak, bikin alarm jam 2.40. Apa itu? Jam 5 pagi janjian di airport, jadi ya jam 2.40 udah harus dibangunin. Oh, kamu mau kemana, En? Mau mantai. Mantai dulu seminggu, ya kan Kak ya? Gitu. Jadi ada nih Mas, balik ke kalau kita bicara siapa tadi hate gitu ya. Ada hate gitu ya. Jadi dia juga mengutip filsuf Jerman gitu, namanya Bettina Stengnes gitu kan, bahwa ada pengecualian dalam konten moralistik tertentu, bukan moral, ada pengecualian tertentu yang jangan dimasukkan konten-konten tersebut menjadi idealistik sebagai konten moral dalam tanda kutip atau konten-konten sosial, harus berdasarkan fakta utuh ketika kontennya harus mengenai mengenai hal-hal yang secara eksplisit ada nih di depan kita. Contohnya kayak virus gitu kan. Itu kan kita bukan bermain tentang moralitas, ideologis atau berdasarkan apa, tapi yang kita harus mainkan adalah fakta, benar-benar fakta. Susah banget gitu kemudian orang menghadapi itu karena otaknya udah terlanjur dimainkan dalam hal-hal yang ideologis lah, politik lah. Gitu. Bukan gitu, otak kita itu lebih berkembang merespon yang namanya pola itu dengan cepat, emang emosi gitu. Memang itu. Jadi kalau kamu melihat orang baperan itu juga nggak bisa kamu misalkan kamu nasihatin, Bu, kamu jangan baperan, ya nggak bisa, memang begitu. Nggak menasihati, kadang-kadang bertanya pun dia baper gitu, gimana dong? Lah iya makanya. Kamu juga nggak perlu heran ada orang kayak gitu. Iya, ada orang kayak sudah. Ada orang kayak kamu juga aku nggak heran sih gitu kan. Iya itu. Ya memang nggak heran, ngapain itu. Hanya saja kalau kita itu melihat bahwa yang namanya otak kita itu, kamu sudah dilatih untuk baper sejak kecil. Ya baper kamu itu. Bagaimana nggak baper? Kamu dilatih bahwa orang yang tidak melakukan ritual di pohon beringin itu perlu kamu ingatkan gitu. Keluar lagi pohon beringin. Oke, terus. Nah, iya. Jadi kamu juga begitu. Pada saat ada orang yang mengatakan tidak sesungguhnya, itu kamu jadi, itu dia bohong itu. Lah bohongnya kamu nggak dirugikan apa-apa kok itu. Lah kamu juga bohong tiap saat itu. Jadi ada yang di bukunya siapa nih di Sevening Lies tahun 2017 gitu ya. Mereka menyebut sebenarnya konten ada yang ditulis sama di dalam bukunya Bettina Stengnes itu tadi yang orang Jerman itu, bahwa kemudian si berbohong ini sebenarnya lagi-lagi kontennya toh tidak menyakiti seperti kamu bilang, tapi juga sebenarnya dia juga melindungi diri Mas gitu kata-katanya. Di Sevening Lies ini bilang bahwa dia melindungi diri dari sesuatu yang mungkin yang mungkin attacking untuk dia, tapi orang lain nggak tahu gitu. Jadi dia sebenarnya bersembunyi di balik diri yang mengenai zona nyaman mereka. Ada perbedaan mendasar antara berbohong dengan menipu, gitu ya. Sama ada pada bukunya Steven Pinker tentang Everybody Lies. Yeah, Everybody Lies. Kalau ini cheapening lies. Bahwa orang yang namanya berbohong itu, dia itu memerlukan effort lebih besar itu.
Hmm. Karena dia Kak. otaknya itu harus nge-sense itu ya. Hmm. Kira-kira orang ini senengnya apa gitu. Hmm. Ya, itu. Ya. Sama kan misalnya, kamu cantik deh. Hmm. Kira-kira bohong apa enggak gitu orang digitukan misalnya. Ya bisa bohong, bisa enggak, bisa yang karena Iya. kan gini loh, ada orang yang kalau cantik tuh bisa jadi sebuah apa namanya eh, ancaman gitu ya, persoalan-persoalan mendasar. Tapi kalau jelek emang musibah banget sih mas, gitu kan. Jadi Ya ya makanya itu ya. kadang-kadang we need Ya that lie gitu kan. karena loh, memang itu. Nah, kita sering nah makanya kan akhirnya standar ganda dalam hal ini kamu menyikapi orang yang menyampaikan yang tidak sesungguhnya itu. Iya betul. Nah, itu yang jadi persoalan, selalu jadi persoalan. Karena standar gandamu itu kamu sendiri yang menentukan itu. Kamu orang lain bohong, kamu nggak apa-apa. Tapi orang yang tertentu bohong, kamu mencak-mencak itu. Aku nggak pernah mencari. Ya, biasanya itu. Nah, ini How do ini you yang know? I'm not. ini yang disebutkan sebagai itu yang disebutkan kepada di Steven Pinker itu. Ini adalah persoalannya sehingga terus kemudian pada saat yang namanya post truth ini ya tetap aja terbelah sama. Jadi yang namanya pada akhirnya yang namanya bagaimana orang baik itu bisa Terbelah. dipilah-pisah bahkan terbelah bahkan Terbelah. bermusuhan bermusuhan itu adalah karena otak kita yang masih secara Evolusioner. onderdil itu masih Onderdil. masih secara onderdil adalah nenek sama dengan otak nenek moyang kita yang pemburu pengumpul, tapi secara fungsional dipaksa untuk menghadapi hal-hal yang berbeda itu. Akhirnya timbul persoalan. Nah, hanya saja selalu yang nanti itu ada kelompok-kelompok yang menjadi survivor gitu ya. Sama itu pada saat masuk revolusi industri itu yang survivornya adalah orang-orang yang istilahnya orang-orang apa namanya kalau bahasa Perancisnya itu apa reaksioner gitu ya, reaksioner orang-orang. Nah mereka menembuk kelas-kelas baru ya, ada kasta-kasta baru dari mana ya, dari kelompok pengusaha. Akhirnya yang namanya politik itu dikuasai oleh kelompok-kelompok baru ini, orang-orang yang Nobel dari keluarga-keluarga kerajaan runtuh semua itu, bahkan dibunuh tanpa alasan itu ya. Bayangin aja yang namanya Marie Antoinette itu sudah lari, digorok, digilotin itu, dan orang berteriak-teriak kegirangan karena Marie Antoinette. Simbolnya Nah, itu ini sama apa namanya? itu. Fondasi moralnya berbeda dan berubah. Nah, itu adalah akhirnya pergeseran nilai itu mulai dari zamannya pertanian ke revolusi industri. Nah, pada saat revolusi pengetahuan ilmiah di pertengahan abad 20 sama begitu lagi gitu. Itu lagi. Nah, sekarang baru aja belum 50 tahun terus kemudian kita dihadapkan pada revolusi lagi, gagap lagi kita itu. Iya, hampir 50 tahun aja kita udah segitu gagapnya sehingga lumayan ini gegap gempita ya dalam konten bersosial intelligence itu tadi. Mas, sekarang aku mau belok ke soal the future gitu. Kalau kita bicara ini kan yang tadi kan lebih ke sejarah dan peradaban dan moralitas di abad-abad sebelumnya. Tapi kalau ke depan, in the future gitu ya, apa sih sebenarnya yang bisa diprediksi gitu? Aku nggak bilang meramal, tapi sesuatu yang kelihatannya seperti apa? Itu satu. Yang kedua, pertanyaannya adalah somehow ketika kita menjadi sangat gagap gitu, pendidikan pada anak-anak juga berbeda jadinya gitu, ya kan? Ada kekuatan mereka yang hilang ketika anak-anak ini jadi diam di rumah misalnya, lalu banyak interaksi dengan teknologi, tapi kemudian lemah dalam menghadapi situasional yang yang lebih alamiah gitu-gitu. Ini seringkali terjadi gitu ya, udah kelihatan setahun aja kita ngerem di rumah,
beberapa otot anak-anak lebih lemah, atau dalam generasi umur sekitar 10-20 tahun bentuk rahang juga berbeda gitu, karena yang kalau dulu mungkin kita biasa makan seng alat-alat gitu, sekarang ini anak-anak lebih banyak makanan yang lebih cepat diserap gitu. Jadi ketika dia harus makan makanan tertentu, giginya juga udah berbeda gitu. So in the future, what do you at least what do you see gitu, the situational dengan konteks seperti sekarang? Kamu mengharap aku jadi ahli nujum apa gimana? Kamu emang sering jadi ahli nujum kan? Oke, ya. Seperti melihat orang yang punya akun 5 biji, itu kan? Aku nggak bisa membuktikan, hanya kamu yang bisa. Oke, ya gini loh ya. Kita tidak bisa menghakimi bahwa orang yang main di jalan itu lebih baik daripada anak yang mulai pagi sampai sore di depan gadget. Nggak bisa. Ya. Iya, makanya masanya berbeda. Masanya berbeda gitu. Masanya berbeda. Sama saja kamu membandingkan bahwa orang-orang yang hidup pada zaman pertanian, kamu harus bisa membuat yang namanya anak panah seperti nenek moyang kita. Kamu gendeng apa gimana itu? Nggak bisa itu. Ya, kalau ada kursusnya kali pada mau, I don't know. Ya. Artinya, kamu setback dong. Iya. Bahwa semua orang bisa memanah, semua orang bisa berburu. Lah, pertanian gimana? Apa kabar itu? Kamu tahu nggak ketika muncul kelompok-kelompok sosial yang begitu ketat pada ideologis religionnya dia, tiba-tiba itu memanah tuh, latihan memanah banyak loh. Bayangin kamu sudah punya senapan AK-47, punya pistol dia Glock belajar memanah loh. Lah kamu memanah itu kan, makanya itu otaknya itu tidak kompatibel dengan segala macam yang kamu memanah itu. Memanah, latihan mana lah? Latihan, anak teman gue latihan memanah. Really gitu. Dan itu laku banget olahraga itu gitu. Makanya gitu. Kamu kalau itu tujuannya untuk membela diri, belikan pistol Glock aja jeder, itu selesai itu. Itu yang terjadi pada yang dilakukan oleh Meiji itu. Meiji itu melihat orang Jepang waktu itu ya, shogun dan samurai itu bangga dengan yang namanya katananya, kemana-mana bawa katana. Lah ya namanya untung ya, yang namanya Jepang ini punya orang gendeng namanya Meiji itu ya. Makanya terus kemudian ini kalau mereka itu tetap kebanggaan dengan segala macam katananya itu dipegang, mereka nggak kemana-mana dulu, dilarang itu ya. Dilarang dengan pedangnya itu dilarang. Kenapa? Sekarang zamannya senapan itu. Akhirnya terjadi Meiji restorasi, hal-hal yang tidak tidak bisa menyaingi kekuatan dari dunia barat dihapuskan. Nah, untungnya Jepang itu punya kaisar gendeng kayak gitu itu. Itu yang membuat berbeda. Tapi sekarang apakah Jepang itu nanti itu lebih bisa bertahan dalam sejarah evolusioner? Ya tidak. Hanya saja kalau kita melihat ke depan di depan ini yang sekarang kita hadapin itu nggak usah jauh-jauh, 10 tahun ke depan deh itu ya. Ya 10 tahun ke depan itu yang kita hadapi adalah siap apa enggak kita itu online. Titik itu. Ya, itu di depan ini. Siap enggak kita itu online itu? Siap enggak kita itu misalkan online dengan orang lain berbagi. Berbagi itu artinya ya kamu sudah tidak punya teritori lagi, tidak punya yang namanya privacy lagi mengenai informasi itu. Begitu kita berdua online kan, pengalamanmu dan pengetahuanmu selama ini aku tahu dan mengalami. Itu sama pengalamanku selama 59 tahun itu kamu langsung paham semua, pengetahuan sama. Ya, tapi siap apa enggak? Siap apa enggak?
kalau nggak siap ya sudah. Memang di Waste depan people. ini, lah, iya di depan itu. Kalau kamu tidak mau online, ya kamu bukan bagian dari kehidupan itu. Bisa itu. Makanya terus di depan itu ada yang namanya manusia yang super, manusia yang tidak berguna. Kalau menurut katanya Hari-hari. Harari gitu. Di depan lah sebentar lagi gitu. Udah di depan mata ya. Tapi hebat juga ya, tapi ada yang hebat juga ya dalam konten tracking terhadap data itu menjadi begitu cepat dan mudah gitu. Ada orang-orang yang mungkin memang rencananya nggak mau membuka datanya gitu, atau mengaburkan datanya, atau kemudian melakukan sebuah ya kata-kata yang tadi kita bahas, sebuah kebohongan yang nggak penting-penting amat, tapi dia lakukan gitu kan, sesuatu yang dalam bungkusannya bisa mengubah dan mempermainkan datanya dia di dalam konten teknologi itu tadi. Itu hebat banget orang-orang seperti itu gitu kalau menurut aku ya pada akhirnya. Kalau di depan ini yang namanya server kita, yang namanya otak kita itu terbuka itu, ya kan sangat sedikit yang bisa kita distorsi itu. Jadi juga yang kita simpan juga dikit. Lah iya, emosimu aja bergabung dengan emosiku, apa bedanya gitu ya. Jadi jadi bahkan kemungkinan yang lebih tinggi dalam konten rasa gitu ya, orang-orang sekarang ini baper kemudian itu mereka mikirnya secara emosional, dia pikir ada tuh individualistik dalam konten itu, padahal mah besok atau dalam kurun waktu nggak sampai 10 tahun pun itu hal-hal tersebut udah nggak berguna gitu, nggak bermanfaat banget. Ya, yang tidak berguna adalah teritori dan privacy gitu. Kamu punya aku, itu sudah tidak berlaku lagi. Orang kita live as one itu. Live as one is really live as one in the data and then in the perspective of living gitu kan. Dengan adanya Neuralink kemarin itu ya sudah, kita di pintu gerbang itu. Aku lagi baca Neural Byte itu tadi yang aku bilang bahwa menarik banget itu kan. Jadi how to select your memory yang lebih bermanfaat gitu. Yang maksudnya ini how to gitu. Pasti gitu. Itu akan yang tidak berguna ya dibuang itu. Paranoid itu hilang. Ngapain kamu paranoid itu? Menyiksa dirimu sendiri aja itu. Tapi orang yang paranoid disuruh nggak paranoid ya nggak bisa. Dok, ini waktunya tadi kita mulainya jam berapa ya, lali aku? Nggak tahu. Sekarang tinggal berapa menit? Udah ya? Ya ampun. Wes, oke. Aku mau packing, belum selesai. Ya packing lah. Nah. Gitu ya. See you later. Nggak tahu kapan, sesuka-sukanya gitu deh. Soalnya aku lagi iyalah, tenang aja. Ya, nanti kita bahas. Oke. Bye everybody. Thank you udah join. Mudah-mudahan kita secepatnya muncul lagi. Kalau doyan. Dah.